Oke, halo semuanya, balik lagi di channel ini. Nah, sekarang saya akan membahas soal UTBK tahun 2022 di bagian pengetahuan kuantitatif. Nah, kita langsung ke soalnya aja ya, karena ini ada dua soal. Jika diberikan input N sama dengan min 6, manakah pernyataan berikut yang benar dengan menjalankan prosedur yang disajikan diagram? Pilihan satu, Q bilangan kuadrat. Yang kedua, Q bilangan genap. Yang ketiga ya, P min Q bilangan ganjil. Yang keempat, P plus N per Q lebih dari 4. Nah, ini pilihannya ya. Nah, bagaimana cara mengerjakan tipe soal seperti ini? Nah, soal seperti ini tuh cukup baru ya. Ini baru keluar di tahun 2022. Nah, siapa tahu di tahun kalian keluar lagi. Nah, kita simak bareng-bareng ya pembahasannya. Oke, jadi untuk soal seperti ini kan diberikan input N-nya sama dengan min 6 ya. Jadi kita tinggal masukin aja atau ikutin alur dari diagram ini gitu. Nah, ini ada titik start ya atau titik mulainya. Oke, kita mulai ke kotak yang kedua. Ini ada tanda panah ya, berarti kita harus ke kotak yang kedua nih. N-nya berapa? N-nya itu kan sama dengan min 6 ya di soal. Berarti ini adalah N-nya sama dengan min 6 gitu. Oke, habis itu kita masuk nih, disuruh ke kotak yang ketiga ya. Ini ada 1, 2, 3 ya, kotak ketiga. Itu katanya N lebih dari 0. Apakah iya N lebih dari 0? Kalau iya, kita masuk ke panah yang ini. Kalau tidak, kita masuk ke panah yang ini ya. Nah, itu cara membacanya. Jadi kita lihat N-nya kan tadi katanya min 6 ya. Diberikannya min 6. Berarti dia bukan bilangan positif ya. Bukan lebih dari 0 ya. Malah dia kurang dari 0. Berarti N lebih dari 0 itu tidak ya. Berarti kita harus masuk ke sini nih, ke panah yang ini, ke panah yang tidak. Berarti kita masuk ke kotak yang keempat yang ini ya. P sama dengan N kuadrat. Berarti kita harus menghitungnya. Menghitung si P. Di mana P-nya itu katanya N kuadrat. N-nya itu adalah min 6. Berarti min 6 kuadrat gitu. Di mana min 6 kuadrat itu kalian tahu kan ya nilainya berapa? Ya benar, itu nilainya adalah 36 gitu. Nah, ini disuruh ngikutin panah lagi ya, yaitu Q sama dengan P per 4. Q sama dengan P per 4 ya. Kita tinggal masukin aja. Q-nya sama dengan P. P-nya adalah 36 per 4. 36 dibagi 4 gitu. 36 dibagi 4 tuh berapa? Ya benar, itu 9 gitu. Jadi kita dapat P-nya 36, Q-nya 9 gitu. Habis itu ke panah yang terakhir yaitu selesai. Oh, berarti prosedurnya sudah selesai gitu kita kerjakan. Berarti kita dapat, kita cek ulang ya. Ini kan kita udah dapat P dan Q-nya. Kita cek ulang ke pernyataannya. Q-nya bilangan kuadrat. Apakah iya Q-nya bilangan kuadrat? Oh iya ya, Q-nya itu adalah bilangan kuadrat. 9 itu kan bilangan kuadrat ya. Dia itu bisa dibentuk dari 3 pangkat 2 gitu. Jadi Q-nya itu merupakan bilangan kuadrat. Nah, yang kedua, Q-nya bilangan genap. Apakah bilangan genap? Oh, tentu tidak. Itu bilangan ganjil ya, berarti ini salah gitu. P min Q bilangan ganjil. Oke, P-nya itu adalah 36, Q-nya adalah 9 ya. 36 kurang 9 itu adalah 27 gitu. Nah, ini adalah merupakan bilangan ganjil ya. Berarti ini benar nih, 1, 3. Yang keempat coba, P plus N berarti 36 plus N-nya adalah min 6 dibagi dengan Q. Q-nya adalah 9 gitu ya. Nah, ini kita hitung dulu ya, 36. Terus ini ada plus ketemu minus, berarti jadi minus ya. 36 kurang 9 dibagi 9, 27 ya guys. 27 dibagi 9 berapa tuh? Hasilnya adalah 3. Nah, apakah lebih dari 4? Oh, tentu tidak ya. Tidak lebih dari 4 karena hasilnya 3. Berarti ini salah ya. Nah, yang benar itu adalah 1 dan 3 ya. Yaitu yang B.
Oke, seperti itu cara menjawab pertanyaan kali ini. Kita langsung lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini soal yang kedua ya guys. Jika diberikan input P-nya sama dengan 4, manakah pernyataan berikut yang benar dengan menjalankan prosedur yang disajikan diagram? Pernyataan 1, S-nya bilangan genap, yang kedua R min S bilangan prima, yang ketiga P plus Q lebih besar daripada 40, yang keempat S plus 1 dibagi P bilangan bulat. Nah, ini pilihannya ya guys. Oke, kita langsung mulai ya di diagramnya. Nah, ini ada titik start ya, titik mulai. Kita langsung ke panah yang pertama, yaitu yang kotak ini ya, kotak P. P-nya berapa? P-nya itu adalah 4 gitu diberikannya. Ini P-nya 4 ya. Nah, kita langsung ke panah yang kedua, masuk ke kotak yang ini ya. Berarti kita harus menghitung nilai Q ini katanya. Berarti kita hitung nih, Q-nya adalah P kuadrat ditambah 3P. P-nya itu adalah 4. Berarti 4 kuadrat tambah 3 kali 4 gitu. Dimana 4 kuadrat itu adalah 16, 3 kali 4 itu adalah 12. Berarti hasilnya 28 gitu. Nah, 28. Kita langsung lanjut ke kotak yang selanjutnya, yaitu Q kelipatan 3. Apakah iya atau tidak? Gitu ya. Itu cara bacanya. Kalau iya berarti masuk ke sini, kalau tidak berarti masuk ke sini gitu. Nah, kita lihat Q-nya itu 28. Apakah 28 kelipatan 3? Tentu tidak ya. Dia bukan kelipatan 3 ya. Kelipatan 3 itu kalian tahu kan ya, kelipatan 3 maksudnya seperti apa? Jadi kelipatan 3 itu maksudnya dia yang habis dibagi 3 gitu. Jadi dia yang habis atau bisa dibagi 3 gitu. Misalkan 3 dibagi 3 kan dia 1 ya, bilangan bulat gitu. Pokoknya dia harus habis dibagi 3. Atau dia bisa dibagi 3 dan hasilnya nggak koma gitu. Bilangan bulat hasilnya. Itu ya maksud dari kelipatan 3 gitu. Nah, berarti dia bukan kelipatan 3 ya. Berarti masuk ke kotak yang ini. R sama dengan 2Q plus 1. Kita hitung R-nya. 2 kali Q. Q-nya berapa? 28 ya. Tadi tambah 1. 2 kali 28 itu 56. Tambah 1. 57. Nah, kita masuk ke kotak ini. R kelipatan 3. Apakah iya? Berarti masuk ke sini. Apakah tidak? Berarti masuk ke sini. Gitu ya. Nah, dia 57 itu merupakan kelipatan 3 ya, karena dia habis dibagi 3. 57 dibagi 3 kan hasilnya berapa? Ada yang tahu nggak? Itu hasilnya adalah 19 gitu. Berarti dia habis dibagi 3 ya, masuk ke kotak yang ini nih, kelipatan 3. Nah, kita tinggal hitung nilai S, berarti S-nya sama dengan R-nya adalah 57 dibagi 3 dikurang P. P-nya itu tadi kita tentukan dari soal itu 4 ya. 57 bagi 3 tadi 19 ya guys. 19 kurang 4. Hasilnya adalah 15. Berarti kita dapat nih. Di soal P-nya 4, Q-nya 28, S-nya 15, dan R-nya 57 gitu. Nah, kita cek ke pernyataan 1. S-nya bilangan genap. Apakah iya? 15 bilangan genap? Tentu tidak ya, dia merupakan bilangan ganjil, berarti ini salah. R min S bilangan prima. Kita cek, R-nya adalah 57 dikurang S, S-nya adalah 15 gitu ya. Hasilnya berapa nih guys? Yaitu 42 ya. 42 apakah bilangan prima? Oh, tentu tidak ya. 42 itu kan bisa dibagi 2 ya, habis dibagi 2. Berarti dia merupakan bilangan yang bukan prima gitu ya. Nah, kalian harus tahu lagi nih, bilangan prima itu bilangan yang habis dibagi 2 faktor ya, habis dibagi 2 faktor. Yaitu faktor apa? Dibagi oleh faktor bilangan itu sendiri ya, habis dibagi bilangan itu sendiri dan 1 ya, habis dibagi bilangan itu sendiri dan 1. Nah, ini kan dia habis dibagi bilangan 2 ya, bilangan 2 habis dibagi, bilangan 7 habis gitu, bilangan 6 juga bisa habis dibagi gitu ya.
Nah, berarti itu bukan merupakan bilangan prima. Berarti ini salah ya. Sekarang ini, P plus Q lebih besar daripada 40. Kita hitung. P-nya adalah 4 ya, ditentukan oleh soal. Ditambah Q. Q-nya adalah 28 ya. 28 tambah 4 berapa? 32 ya. 32 apakah lebih besar daripada 40? Oh, tentu salah ya. Berarti ini pernyataan ketiga salah. Sekarang ke pernyataan keempat. S plus 1 dibagi P adalah bilangan bulat. S-nya adalah 15 tambah 1 ya dibagi P. P-nya adalah 4 ya, ditentukan oleh soal. Nah, 16 dibagi 4 itu adalah 4 ya. Dia merupakan bilangan bulat ya, karena dia bukan bentuknya pecahan atau bentuknya koma-komaan gitu ya. Berarti ini benar nih pernyataan keempat. Berarti pernyataan berikut yang benar itu cuman pernyataan keempat, yaitu pilihan yang D. Oke, seperti itu saja pembahasan kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada request soal, bisa ketik di kolom komentar video ini. Oke, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dadah.